Presiden Jokowi, belum lama ini, telah menandatangani peraturan teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia kepada para terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, jauh sebelum Indonesia resmi menerapkan hukum itu, Korea Selatan sudah memperkenalkan pengibirian kimiawi pada pelaku seksual, yang menurut NCBI, untuk pertama kalinya di Asia, tepatnya pada Juli tahun 2011. Berdasarkan undang-undang, pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang berusia kurang dari 16 tahun dikenai kebiri kimia. Ada seruan untuk hukuman yang lebih keras terhadap predator seksual dan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat setelah serangkaian kejahatan kekerasan yang menindas perempuan dan anak-anak. Pada 2013 lalu, Kabinet menyetujui RUU yang direvisi, di mana Korea akan memperluas aturan kebiri kimia untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 19 tahun dan secara retroaktif menerapkan undang-undang yang mengatur pengungkapan informasi pribadi pelaku seksual. Namun, undang-undang tersebut telah memicu perdebatan. Kebiri kimia menggunakan obat hormonal untuk mengurangi perilaku seksual patologis yang pertama kali diterapkan pada tahun 1944. Saat itu dietilstilbestrol diresepkan untuk menurunkan kadar testosteron. Testosteron adalah hormon utama yang terkait dengan libido dan fungsi seksual. Medroksiprogesteron asetat dan ciproterone asetat telah digunakan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa untuk mengurangi fantasi seksual dan dorongan seksual pada pelanggar seksual. California telah menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mengizinkan kebiri kimiawi atau bedah untuk pelanggar seksual yang dibebaskan dari penjara, dan itu terjadi sekitar tahun 1996. Undang-undang itu sempat memicu kontroversial, namun 8 negara bagian mengikuti pengesahan undang-undang yang memberikan beberapa bentuk kebiri bagi pelanggar seksual yang sedang dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat atau masa percobaan. Sebagaimana dilaporkan NCBI, kebiri bedah dilaporkan menghasilkan hasil yang pasti, bahkan pada pelaku pedofil, dengan mengurangi tingkat residivisme menjadi 2% sampai 5% dibandingkan tingkat yang diharapkan 50%. Kebiri kimia menggunakan agonis LHRH untuk mengurangi testosteron ke tingkat yang sangat rendah meskipun ada faktor psikologis yang berkontribusi pada pelanggaran seksual. Kebiri kimia memungkinkan pelaku seksual untuk melakukan aktivitas seksual normal dalam konteks psikoterapi. Tidak seperti kebiri bedah, efek obat anti libido dapat pulih kembali setelah penghentian. Okay. The governor's given the authorization to proceed with the execution. Finalmente, después de la autorización, se le inyectarán los primeros fármacos. Estos se van a encargar de dejarlo inconsciente para que no sienta ningún dolor o sufra. Se darán 5 minutos para que el sedante haga efecto y después podrán proceder con la inyección letal. Una vez pasados los 5 minutos, se aseguran manualmente de que el condenado esté en efecto inconsciente, para así poder proceder. Lo curioso aquí es que el prisionero aún estaba consciente, pero inmovilizado. Él podía sentir dolor, pero no podía moverse. Becronium bromide, 50 milligrams. Syringe 5A, becronium bromide, 50 milligrams. Este fue el momento en el que se activó la inyección letal. Opening the valve. That prisoner. Sterilized. Syringe 6A saline, 60 milliliters. His eyes are open. Do I stop? No, just keep going, keep going. Minutos después, el prisionero comenzaba a gritar. El personal perdió la cabeza sin saber qué hacer. Talk to me, Mike. He should be unconscious and paralyzed. Right, come on, let's go. 7A. 7A. Come on, guys, keep it together. On the valve for the saline. Should be unconscious. What's going on, Mike? Shit. It's in a tissue. Dr. Bank. Governor. Joe.
decision right now about whether to proceed with the backup chemicals. Esta es la razón por la que se piensa que muchos condenados prefieren la silla eléctrica antes que la inyección letal. Pero tranquilo, sabemos que esto es difícil de ver, pero deberías saber que esto no fue más que una simple representación de una situación que podría ser real. No te asustes, nada de esto sucedió. Coméntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? ¿Tú qué harías en esta situación?